Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Dot di sini. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan kasus Realme C2 ya, Realme C2 dengan kerusakan LCD-nya pecah. Seperti yang tampak di layar, LCD-nya pecah bahkan hancur ya, hancur. Jadi kali ini tutorialnya adalah cara mengganti LCD Realme C2 ya, dengan cara yang sangat mudah dan alat seadanya tentunya ya. Oke, ini baterainya low, jadi langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung eksekusi ya. Pertama HP-nya kita matikan dulu. Oke, ini handphonenya agak berat ya karena ruang penyimpanannya hampir penuh. Oke, ini sudah mati. Lalu kita lepaskan ya tempat SIM-nya ini atau slot SIM cardnya, kita cabut ya, kita keluarkan lalu kita pisahkan. Lalu langsung saja kita lepaskan tutup belakangnya seperti ini ya. Seperti biasa kita ini langsung saja jalankan kuku kita seperti ini. Kalau agak susah kita coba dari sebelah seperti ini ya. Kita lepaskan semua kliknya, ini sangat-sangat mudah. Lalu tutup belakangnya kita ambil seperti ini. Ini tutup belakangnya sudah terlepas, kita pisahkan dulu. Lalu kita lepaskan semua bautnya ya, kita lepaskan bautnya bagian atas ini semua bautnya harus dilepaskan ya. Kita lepaskan. Oke, bautnya kita taruh sini ya, lepaskan semua bautnya. Jadi videonya di bagian pencabutan baut ini saya tidak skip ya, kita biarkan saja. Bagi yang tidak suka melihat lepas baut ini bisa skip saja videonya, nggak apa-apa ya, tapi tetap saya rekam saja dan nggak saya skip, biar bagi pemula atau bagi yang di rumah ya, yang non teknisi ingin melakukannya sendiri bisa memperhatikan juga. Bagi yang sudah mahir ya silahkan di skip saja. Oke, setelah semuanya lepas, ini masih ada satu terlewatkan ya, jadi kita harus pastikan semua bautnya itu sudah terlepas. Setelah terlepas semua baru kita lepas ini ya. Oke, ini sudah terlepas, kita pisahkan lagi. Lalu kita lepas sebentar, ada iklan motor. Kita lepaskan soket LCD nya seperti ini, pakai kuku saja ya, nggak perlu harus pakai benda-benda atau tools yang terkesan terlalu profesional atau alay. Pakai kuku saja bisa ya. Oke, ini kita pisahkan ya, bagian plastik putih kita tahan, terus kita tarik plastik yang warna hijau, tarik saja. Kalau LCD nya belum pernah dibongkar sebelumnya, handphonenya belum pernah dibongkar, memang agak keras tapi nggak apa-apa, tarik saja. Kalau baterainya agak bengkok kita bisa luruskan. Kita pisahkan, lalu kita lepaskan ini plastik yang putihnya, kita cabut saja, ditarik saja, nggak usah takut-takut, nggak bahaya ya, nggak ada komponen yang berarti ya. Jadi kita cabut, lalu kita lepaskan soket LCD nya seperti ini, pakai kuku bisa ya, jadi nggak harus ikuti yang di profesional itu loh. Jadi ya kita sebagai teknisi biasa ya nggak usah lah sok-sokan ya. Jadi kita lepas saja soketnya seperti ini, baru kita lepaskan LCD-nya ya dari depan. Ini kita panasin dulu seperti biasa pakai solder uap atau blower. Tapi bagi yang nggak punya bisa nggak bang? Langsung bang, bisa langsung. Cuman saya sudah kebiasaan, saya pakai solder uap. Ini fungsinya sebenarnya hanya memudahkan ya, memudahkan untuk proses pelepasan LCD, biar lemnya ini dia agak mencair sedikit sehingga lebih mudah untuk dilepaskan. Tapi bukan berarti tanpa blower nggak bisa saja, cuman memang lepasnya agak sulit ya, karena kan lemnya keras. Cuman pada kasus-kasus HP seperti Realme, Oppo dan Vivo memang lemnya itu tidak sekeras pada handphone Samsung. Jadi agak mudah ya, agak mudah dilepas. Ini LCD-nya belum pernah diganti karena tadi pas saya buka tutup belakang bautnya masih ada segel.
Jadi ini LCD-nya pertama kali diganti dan handphonenya ini pertama kali dibongkar ya, pertama kali diservis. Oke, kita ukur saja panasnya ya, jangan terlalu berlebihan, nanti takutnya framenya meleleh karena framenya ini plastik, bagian pinggirannya itu plastik. Nah setelah itu seperti biasa, karena ini sudah ada frame yang patah, jadi enak kita bisa langsung masukin saja dari sini ya, karena kita butuh celah untuk masuk. Nah kalau sudah masuk, kita tinggal jalankan saja seperti ini secara perlahan, kita lingkari ya, kita lingkari seperti ini. Oke, ini jalan. Nah kalau sudah begini, kita langsung saja kita tarik, jadi tidak usah khawatir karena memang LCD-nya ini akan diganti, jadi ya kita tarik saja. Tapi perhatikan di belakangnya ini harus sudah tidak melekat ya soketnya, kita tarik saya seperti ini. Ini lemnya ya, ini lemnya ini semacam double tip saja ya, tipis sekali, jadi sangat mudah dilepaskan. Berbeda dengan handphone Samsung yang lemnya benar-benar lem yang agak keras, terus di bagian tengah dilem. Sementara pada seri-seri seperti HP Vivo, Oppo dan Realme ini bagian tengahnya nggak ada lem sama sekali, jadi sangat-sangat mudah dilepaskan. Oke, ini LCD-nya sudah berhasil kita lepas. Kita lanjut pada step berikutnya. Seperti biasa kita wajib membersihkan sisa-sisa lemnya. Ini wajib ya, kalau tidak dibersihkan nanti proses pengelemannya itu tidak sempurna karena ada debu, ada bekas-bekas lem, sehingga lem yang kita pakai nanti itu tidak begitu sempurna ya pengelemannya, karena ada debu, ada kotoran, ada sisa-sisa lem. Jadi ini wajib dibersihkan pakai pinset atau pakai apa saja. Yang di rumah ada pisau ya pakai pisau, tapi jangan pakai kapak ya. Jangan pakai kapak, jangan pakai sensor, enggak boleh, nanti rusak ya. Terus saya pakai ini ya, pakai kuas kue ini, kuas pelukis, kuas kue mama di dapur. Tapi kalau kalian enggak punya, bisa pakai sikat bekas atau apa saja, mungkin sikat yang buat semir sepatu bisa bang, bisa kita pakai. Jadi karena ini memang judulnya dengan alat seadanya, jadi enggak perlulah kita apa ya sok-sok profesional gitu kan. Nah jadi kita pakai alat seadanya saja. Bang enggak punya pinset, pakai pisau. Bang enggak punya kuas, pakai sikat bekas. Bang enggak punya semua, ya sudah, enggak usah kerjakan, bawa ke tempat servis saja. Gitu saja. Jadi setelah semuanya kita sudah sikat-sikat seperti ini, kita perhatikan saja, tidak usah juga sampai kinclong ya, karena ini bukan sepatu yang lagi disemir, ini hanya kita bersihkan sedikit saja. Yang penting sisa-sisa lemnya itu sudah nggak ada. Contoh seperti ini ya, ini sudah bersih dan sudah siap untuk proses pemasangan LCD baru ya. Oke, nanti kita berarti kalau sudah posisinya sudah seperti ini, kita tinggal pasang saja LCD barunya. Iya, kita lanjut lagi ya guys ya. Sekarang kita akan melanjutkan langsung saja kepada proses pemasangan LCD baru. Dan ini LCD barunya sudah ada, sudah ready ya. Jadi kita tinggal pasang saja. Nah, ini posisi belakangnya ini harus direkatkan seperti ini ya. Ini tadi sudah saya rekatkan duluan. Jadi di sini ada semacam double tip untuk merekatkan fleksibelnya ini ke LCD ya. Setelah seperti ini berarti LCD ini sudah siap untuk kita pasang. Jadi langsung saja ini kita amankan dulu mejanya ya. Oke, kita langsung saja kita ambil lemnya, dan karena ini framenya hitam dan LCD-nya hitam, jadi lagi-lagi saya akan menggunakan lem yang berwarna hitam. Oke, perhatikan ya. Ini lemnya harus merata di celah-celahnya ini ya, di bagian frame atas, di celah-celah bagian atas ya, bukan di bagian bawah, jangan keliru ya. Jadi hanya di celah-celah yang atas, yang seperti saat ini saya lakukan ya. Diperhatikan jangan sampai salah. Terus lemnya ini harus merata ya, diupayakan merata. Dan seperti biasa yang selalu saya sampaikan, ndak usah takut, ndak usah khawatir lemnya belepotan keluar, karena untuk lem LCD ini dan lem-lem LCD pada umumnya itu sangat-sangat mudah dibersihkan. Nah, terus ini diperhatikan di atas sini selalu ada komponen penting. Ini jangan dikasih lem ya. Ini bagian sini, sorry, ini bagian sini jangan dikasih lem karena ini sensor. Lalu ini lubang dari mic-nya, mic ya, lubang dari speaker telepon. Terus ini ada kamera juga ya, kamera depan.
Nah, jadi itu kita lewati saja ya, jangan dikasih lem di area yang terlalu dekat dengan komponen-komponen tadi. Lalu kita lanjutkan ya, kita kasih merata guys ya lemnya ya, kita kasih merata di bagian-bagian pojok-pojoknya, celah-celahnya ini, karena yang akan kita lem itu hanya pada bagian TS-nya atau touchscreen-nya, bukan bagian pada LCD-nya. Jadi untuk LCD atau bagian dalamnya itu nggak usah ya, ini beda dengan Samsung yang harus dilem sampai di bagian tengah. Ini cukup di pinggir-pinggirnya saja. Nah, setelah semuanya sudah terlumuri dengan baik dengan lem hitam ini, berarti kita sudah siap pasang LCD-nya. Ini jangan lupa ya, ini penyaring ya, ini penyaring penyaring suara speaker telepon, biar ketika kita menerima telepon atau menelpon itu tidak cempreng suaranya. Ini ada semacam debu, kita bersihkan saja dulu sedikit. Ada bekas-bekas debu ya dari dia terlempar. Sorry, ini dia. Nah, setelah bersih baru nanti kita pasangkan. Ini dipasangkan biar suaranya tidak cempreng. Oke, kita lihat dulu posisinya ini. Oke, dia posisinya seperti ini ya. Sabar. Kayak gini dia ya. Oke, posisinya seperti ini. Lalu kita taruh saja di sini ya. Kita taruh saja. Kita rapikan ya. Nah, setelah rapi seperti itu, baru kita pasang LCD-nya. Pasang LCD-nya juga seperti biasa, sangat-sangat mudah. Tinggal kita tekuk sedikit fleksibelnya, lalu kita masukkan ya. Kita masukkan seperti ini. Lalu kita luruskan seperti ini ya. Kita luruskan bagian atasnya. Lalu kita lepaskan. Kita lepaskan dan LCD-nya langsung terpasang ya. Lalu seperti biasa kita akan intip. Kita mulai, ini saya mulai dari bawah, lalu kita putar ya ke bagian samping. Kita cek apakah LCD-nya ini sudah terpasang dengan baik, sudah rapi, sudah presisi. Lalu ke bagian atas dan ke sampingnya lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah terpasang dengan rapi, sudah rapat ya, dan sudah presisi, maka kita bisa langsung memasang komponen yang lain ya. Jadi ini seperti biasa ya, ini kita paskan saja karena ini sistemnya soketnya klik. Jadi kita paskan lalu kita tekan ya. Nah, lalu kita cek seperti ini apakah sudah terpasang dengan baik ya. Lalu ini kita tekukan fleksibelnya. Nah, sekarang kita akan pasang baterainya. Oke, baterainya ini plastiknya ini kita balikin, meskipun sebenarnya ini plastiknya nggak terlalu penting, tapi kita pasang saja ya. Kita pasang saja seperti ini. Oke ya, posisinya begini ya. Nah, kita pasang plastiknya, lalu kita pasang baterainya seperti ini ya. Nah, lalu soketnya kita klik. Nah, setelah terpasang semua, kita cek, kita pastikan semua soket ini sudah terpasang dengan baik ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut pasang ini, tutup bagian atasnya ya. Kita pasang saja seperti ini kita tekuk. Oke, kita pastikan dia sudah rapat ya sebelum kita baut. Kalau sudah rapat, baru kita baut. Oke, kita baut, kita mulai dari atas saja. Baut ini tidak saya skip ya, biar bagi teknisi pemula atau bagi yang mau coba-coba mengerjakan sendiri di rumah, handphonenya yang LCD-nya pecah, bisa mengamatinya dengan seksama ya. Ini kita baut. Ini bautnya juga nggak terlalu banyak, jadi mungkin hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 menitan lah ya. 1 menitan ya. Kalau Anda bisa lebih cepat ya mungkin kurang dari 1 menit. Cuman kalau kerja begini cepat boleh, buru-buru nggak boleh ya, karena khawatirnya karena ini benda elektronik dan komponennya kecil-kecil, sehingga kalau kena benturan terlalu kuat dikhawatirkan ada komponen-komponen yang rusak atau terganggu ya. Jadi kita slow saja, slow dalam arti kerja seperlunya saja, tidak
usah terlalu loyo dan tidak usah juga terlalu buru-buru. Nah, kalau sudah terpasang semua bautnya seperti ini, lanjutkan kita pasang tutup belakangnya. Nah, tutup belakangnya ini seperti biasa pakai klik ya, kita klik saja, ini sudah masuk. Kita klik lagi, langsung lanjut ke bagian samping, terus kita putari atas, kita ke samping lagi, dan pastikan semuanya sudah terklik ya, sudah terklik semua, sudah terlock semua, dan sudah rapat tutup belakangnya. Langsung kita pasang SIM-nya, tempat SIM-nya, dan selesai guys ya. Nah, ini sebagai contoh lagi, ini di sini ada lem yang belepotan. Ini gampang saja ya, kita tinggal gosok begini pakai tangan dan lemnya itu langsung otomatis bersih, hilang. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau ada yang belepotan itu di samping-samping itu, kita hanya cukup gosok seperti ini dan lemnya hilang. Oke, ini sudah selesai dan kita sekarang akan memastikan kembali bahwa LCD-nya ini berfungsi dengan baik ya, terutama touchscreen-nya. Untuk gambarnya sudah jelas ya, sudah keluar normal. Kita tinggal memastikan bahwa layar sentuhnya ini berfungsi dengan baik. Tapi biasanya memang kalau kita teknisi ya, seperti biasa kita tes dulu ya, sebelum kita melakukan pemasangan seperti ini selalu kita tes, wajib ya. Wajib bagi kita membeli LCD itu sebelum dipasang kita tes dulu untuk memastikan semuanya normal. Setelah itu barulah kita lem, karena kalau sudah begini ya tidak bisa dikomplain. Pihak penjual part atau distributor itu nggak menerima komplain seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke menu utama, kita langsung buka saja. Ini kebetulan handphonenya tidak ada kode kunci ya, jadi kita bisa langsung coba saja. Ini handphonenya agak berat karena penyimpanannya hampir penuh. Oke, ini kita coba pencahayaannya. Oke, sip. Nah, sekarang kita coba tombol-tombolnya ya. Biasanya saya pakai menu panggilan lalu saya tes semua angkanya. Nah, kalau berfungsi dengan baik seperti ini, maka dapat dipastikan handphone ini sudah siap digunakan ya, berarti LCD-nya bagus dan cara pasangnya pun sudah baik dan benar. Oke, kita matikan saja lalu kita akan lanjut kepada proses pengkaretan ya. Nah, pengkaretannya itu selalu saya seperti ini, 4 kali lingkaran dan tidak menumpuk pada satu sisi atau dikasih celah ya. Dikasih celah seperti ini, seperti biasa selalu seperti itu, agar tidak terjadi tekanan yang terlalu kuat pada LCD-nya yang dapat menyebabkan LCD-nya itu rusak ya, bergaris, blank, atau bahkan retak ya, karena terlalu kuatnya ya, terlalu kuat tekanan pada sisi tersebut. Jadi biasakan untuk tidak menumpuk karet itu pada satu sisi ya, pada satu bagian tertentu. Misalnya di sini karetnya ditumpuk semua di sini. Nah, itu disarankan untuk tidak melakukan itu karena sangat berbahaya ya bagi LCD ini. Oke, nah ini tinggal satu lagi karetnya kita pasang seperti ini ya. Kita pasang. Oke, saya selalu kalau pasang karet itu seperti ini. Terserah kalau kalian punya model yang lain, misalnya model kupu-kupu atau model belatung ya, terserah, bebas lah. Ada yang mungkin model burung merak, bebas-bebas saja ya, nggak ada masalah. Intinya jangan ditumpuk karetnya, tapi dikasih celah seperti ini. Oke, berarti ini misinya sudah komplit. Proses pergantian LCD Realme C2 nya sudah selesai, dan berarti kita sampai di sini saja ya untuk tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa like videonya, komentar yang positif, share kalau bisa, dan yang pasti yang terpenting itu kalian subscribe ya, biar channel ini semakin maju dan tentunya saya akan semakin tambah semangat dalam mengupload video-video yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekian dari saya dan wassalam.